Suara angin malam berhembus pelan di langit Nagikyo, Nusa Tenggara Timur. Sebuah barak militer berdiri sunyi di tengah perbukitan hijau, tempat para prajurit muda ditempa disiplin dan keberanian. Namun di balik dinding besi dan aturan keras itu, tersimpan kisah kelam tentang kekuasaan, kekerasan, dan satu malam yang mengubah segalanya. Nama Letnan II Ahmad Tariq Al-Kindi Singajuru, seorang perwira muda lulusan Akmil 2021, kini tak lagi disanjung sebagai teladan. Ia berdiri di antara dua dunia, dunia kehormatan militer dan dunia kelam yang menuntut keadilan. Di bawah komandonya, seorang prajurit muda bernama Prada Laki Namo kehilangan nyawa dalam cara yang tragis, bukan di medan perang, tapi di tempat yang seharusnya melindungi. Kasus ini mengguncang markas Yonif TP834 Wakangamere dan menyulut kemarahan publik di seluruh Indonesia. Tagar keadilan untuk Laki bergema di media sosial, memaksa institusi berseragam hijau itu menatap cermin dan melihat luka di tubuhnya sendiri. Dalam 5 bagian kisah ini, kita akan menelusuri perjalanan dua sosok. Letda Singajuru, perwira muda yang tenggelam dalam ambisi dan tekanan kekuasaan, dan Prada Laki, prajurit sederhana yang menjadi korban dari sistem keras tanpa batas. Inilah kisah yang membuka tabir dunia militer yang jarang tersentuh kamera. Sebuah tragedi tentang harga nyawa seorang prajurit dan bayangan gelap di balik kehormatan seragam hijau. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Senja di Wakangamere, Nagekyo, selalu terasa berbeda. Angin dari perbukitan menyapu barak-barak tua di kompleks Yonif TP834, membawa aroma tanah dan keringat prajurit yang baru pulang dari latihan. Di antara mereka, berdiri seorang perwira muda dengan wajah tegas dan sorot mata dingin, Letnan II Ahmad Tariq Al-Kindi Singajuru. Nama itu kini memenuhi lini masa media sosial dan berita nasional. Tapi sebelum jadi headline, Singajuru hanyalah satu dari sekian banyak perwira muda yang sedang meniti karir di tubuh TNI Angkatan Darat. Wajahnya sering terlihat di barisan depan apel pagi. Posturnya tegap, langkahnya mantap. Tak banyak yang tahu, di balik ketenangan itu, ia memendam ambisi besar, menjadi komandan terbaik di satuan teritorial paling disiplin di NTT. Namun, semuanya berubah dalam satu malam. Malam yang kemudian dikenal di kalangan prajurit Yonif 834 sebagai Malam Senyap, karena sejak malam itu, satu nama menghilang selamanya, Prada Laki Namo. Sebelum tragedi itu, hubungan antara Letda Singajuru dan anak buahnya tidak terlihat bermasalah. Prada Laki dikenal pendiam dan sopan. Ia jarang melawan perintah. Sebagai prajurit baru, Laki lebih sering mengerjakan tugas-tugas ringan seperti menjaga gudang senjata atau mengawasi logistik dapur kompi. Namun di lingkungan militer, kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada teguran keras, dan itulah yang konon memicu awal tragedi. Beberapa hari sebelum kejadian, Letda Singajuru disebut sempat murka karena laporan keterlambatan penjagaan malam. Ia menilai disiplin anak buahnya kendor. Dalam catatan harian barak, tercatat bahwa malam itu Letda Singajuru memerintahkan pembinaan khusus untuk anggota yang lalai. Tak ada yang tahu apa maksud dari istilah itu, hingga belakangan terbukti bahwa pembinaan tersebut ternyata berujung penyiksaan. Namun, sebelum masuk ke detail kejadian, publik kini mencoba memahami siapa sebenarnya sosok Letda Ahmad Tariq Al-Kindi Singajuru. Tariq lahir di keluarga sederhana di Bekasi. Ayahnya adalah pegawai swasta, ibunya seorang guru TK. Anak pertama dari dua bersaudara ini sejak kecil dikenal cerdas dan sangat patuh pada aturan. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Al-Haniyef Moelisa, Bekasi, 2003-2009. Sejak kelas 4, Tariq sering bicara soal mimpinya menjadi tentara, terinspirasi dari pamannya yang pernah bertugas di Papua. Ketika keluarga pindah ke Palembang, kehidupan Tariq berubah. Di SMP Negeri 4 Palembang, ia aktif di Paskibra, menonjol dalam baris berbaris, dan dikenal ambisius. Dia bukan anak yang suka main, kenang Dimas, teman sekelasnya yang kini menjadi guru. Kalau yang lain nongkrong, Tariq lebih suka latihan push-up di halaman belakang sekolah. Lulus dari SMA Plus Negeri 17 Palembang jurusan IPA, 2012-2015, Tariq sempat mencoba peruntungan di Universitas Negeri, tapi gagal. Setahun kemudian ia mendaftar ke Akademi Militer Magelang. Setelah 3 kali tes fisik dan mental yang melelahkan, akhirnya pada tahun 2017,
Namanya tercantum di daftar calon taruna Akmil Angkatan 2017. Di Akademi Militer, Singajuru dikenal pintar, cepat tanggap, dan disiplin ekstrim. Tapi ada satu sisi lain yang jarang dibicarakan. Ia keras terhadap dirinya sendiri, dan terhadap orang lain. Beberapa rekan seangkatannya mengaku Tariq sering terlihat menegur taruna lain dengan nada tinggi, bahkan dalam hal sepele. Dia punya standar tinggi, kadang berlebihan, ujar Reza, salah satu alumnus seangkatannya. Meski begitu, prestasinya cemerlang. Ia lulus tahun 2021 dengan gelar Sarjana Terapan Pertahanan, STRHAN, dan ditempatkan di Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti, SYB, Belu, NTT, sebuah satuan elit di garis perbatasan Indonesia Timor Leste. Di sana, reputasinya cukup baik. Ia dianggap tegas, tak kompromi terhadap disiplin, dan jarang bergaul santai dengan bawahannya. Tapi rekan-rekannya mulai melihat sesuatu yang berubah. Singajuru makin mudah tersulut emosi. Beberapa catatan internal sempat mencatat tindakan disipliner berlebihan terhadap prajurit bawahan. Namun semuanya selesai di tingkat komando, tanpa publikasi. Tahun 2024, ia dipindahkan ke Yonif TP 834 Wakangamere, satuan baru yang lebih fokus pada kegiatan teritorial, membina masyarakat, menjaga keamanan wilayah, dan kedekatan dengan rakyat. Bagi Tariq, tugas itu semula dianggap turun pangkat secara tidak resmi. Ia ingin di satuan tempur, tapi kini harus mengurusi administrasi dan pembinaan di daerah terpencil. Kekecewaan itu perlahan menumpuk. Hari-hari di Nagekyo berjalan lambat. Di barak, para prajurit hidup dalam rutinitas yang membosankan. Apel pagi, latihan, patroli, makan, tidur. Namun bagi seorang komandan yang ambisius seperti Tariq, rutinitas itu menjadi tekanan. Ia merasa harus membuktikan diri, menunjukkan bahwa meski di satuan teritorial, ia bisa memimpin dengan keras dan disiplin. Di bawah komandonya, Kompi Senapan B menjadi yang paling tertib, tapi juga paling ditakuti. Kalau Letda Tariq datang, semua langsung tegak, kata Pradadeka, salah satu anggota. Kami tahu dia tidak suka alasan. Sekali salah, siap-siap push up sampai pingsan. Sampai akhirnya, Prada Lakinamo, anak muda dari ND yang baru 6 bulan bertugas, menjadi sasaran amarah komandan itu. Laki dikenal rajin dan sopan, tapi sering terlihat gugup setiap kali Letda Singajuru lewat. Ada rumor, Laki pernah menegur senior karena tindakan kasar terhadap rekan prajurit lainnya. Mungkin itu yang membuatnya dianggap berani melawan sistem. Malam itu, di akhir bulan Februari 2024, suara teriakan terdengar dari gudang logistik Kompi B. Beberapa prajurit berlari, tapi berhenti di depan pintu. Mereka tak berani masuk. Hanya terdengar bentakan Letda Singajuru dari dalam, disertai suara benda keras membentur lantai. Tak ada yang berani bicara. Keesokan harinya, Prada Laki tak tampak di apel pagi. Kabar hilangnya Laki menyebar cepat di antara anggota barak. Sebagian mencoba mencari ke rumah sakit, sebagian ke pos jaga. Tapi semua nihil. 2 hari kemudian, tubuhnya ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Laporan medis menyebut luka lebam di seluruh tubuh, tanda-tanda kekerasan, serta sisa air di saluran pernapasan. Nama Letda Ahmad Tariq Al-Kindi Singajuru pun langsung masuk dalam daftar pemeriksaan. Perwira muda yang dulu digadang-gadang sebagai masa depan TNI, kini dipanggil oleh penyidik militer dengan tuduhan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dan sejak hari itu, seragam hijaunya tak lagi menjadi simbol kehormatan, melainkan beban yang ia pikul di hadapan bangsa. Setelah nama Letda Ahmad Tariq Al-Kindi Singajuru resmi disebut dalam laporan penyidikan militer, banyak orang di luar Nusa Tenggara Timur mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya perwira muda ini? Dari mana asalnya? Bagaimana latar belakang pendidikannya? Dan apa yang membuatnya bisa terlibat dalam tragedi yang begitu memilukan? Jejak kehidupannya bisa ditelusuri jauh sebelum ia mengenakan seragam hijau. Tariq lahir dari keluarga sederhana di Bekasi, Jawa Barat, awal tahun 1998. Ayahnya, Alam Syah Singajuru, adalah pegawai swasta yang berpindah-pindah kerja, sementara ibunya, Nur Hayati, seorang guru TK yang dikenal sabar. Sejak kecil, Tariq terbiasa hidup berpindah-pindah mengikuti pekerjaan sang ayah. Itulah sebabnya, meski lahir di Bekasi, masa remajanya banyak dihabiskan di Palembang, tempat keluarganya menetap kemudian. Bagi keluarga kecil itu, disiplin adalah segalanya.
Sang ayah menanamkan nilai keras, bangun pagi sebelum matahari, tidak boleh menunda tugas, dan selalu menghormati atasan. Nilai-nilai itu melekat kuat dalam diri Tariq kecil. Bahkan ketika teman-temannya bermain di lapangan, ia lebih sering berlatih baris berbaris sendiri dengan seragam kecil yang dijahit ibunya. Sejak SD, Tariq dikenal ambisius. Ia bukan anak yang banyak bicara, tapi selalu ingin jadi yang terbaik. Di SD Al-Hanif Moelisa, Bekasi, namanya sering disebut dalam upacara karena nilai matematikanya nyaris sempurna. Namun, ketika memasuki masa SMP di Palembang, sifat kerasnya mulai terlihat. Ia tak suka kalah, bahkan dalam hal kecil seperti baris di upacara atau pertandingan olahraga. Teman sekelasnya dulu, Dimas, mengingat, kalau kalah lomba, Tariq bisa diam berhari-hari. Tapi bukan karena marah ke orang lain, dia marah ke dirinya sendiri. Sifat itulah yang menjadi pondasi, sekaligus potensi masalah di kemudian hari. Tahun 2017 menjadi titik balik hidupnya. Setelah gagal 2 kali mendaftar di Akademi Militer, Tariq nyaris menyerah. Tapi pada percobaan ketiga, ia akhirnya lolos. Bagi keluarganya, itu adalah kebanggaan terbesar. Ayahnya bahkan mengadakan syukuran kecil di rumah kontrakan mereka di Palembang, mengundang tetangga dan guru sekolah lama Tariq. 4 tahun di Akmil Magelang mengubah segalanya. Tubuhnya ditempa menjadi baja, pikirannya digembleng untuk tunduk pada perintah dan logika militer. Disinilah Tariq mulai memahami arti sejati dari komando. Namun, di antara rekan-rekannya, ia dikenal bukan sekadar disiplin, tapi juga perfeksionis yang tak kenal kompromi. Seorang rekan seangkatannya, Reza, pernah bercerita, kalau senior bilang cukup latihan 50 kali, Tariq minta 100. Dia punya prinsip, prajurit lemah tidak pantas hidup di medan tugas. Slogan itu menjadi identitas yang ia bawa kemanapun. Tapi di balik semangatnya, tersimpan sisi lain yang dingin. Ia tidak mudah percaya pada orang lain. Setelah lulus tahun 2021, Tariq ditempatkan di Yonif Rider khusus 744 Satya Yuda Bakti, SYB, di Belu, NTT, daerah perbatasan yang keras, penuh tekanan, dan sering menjadi tempat ujian mental bagi perwira muda. Di sanalah sikap tegasnya semakin terbentuk. Ia sering memimpin patroli perbatasan sendirian, menolak bantuan prajurit tambahan karena merasa bisa menyelesaikan tugas sendiri. Namun di antara rekan-rekannya, Tariq mulai dijuluki Komandan Baja. Bukan hanya karena ketegasannya, tapi juga karena ia jarang menunjukkan emosi. Dalam situasi apapun, wajahnya selalu datar. Tapi beberapa kali, bawahannya melaporkan perlakuan kasar saat latihan fisik, termasuk hukuman berlebihan bagi prajurit yang dianggap lamban. Kasus itu sempat ditangani internal, namun tak pernah sampai ke ranah publik. Nama Tariq tetap bersih di catatan dinas. Hingga pada pertengahan 2024, ia menerima surat pindah tugas ke Yonif TP 834 Wakangamere di Kabupaten Nagekyo, satuan teritorial yang fokus pada pembinaan masyarakat dan kedekatan dengan warga sipil. Bagi Tariq, keputusan itu seperti penurunan pangkat tidak resmi. Ia pernah berkata kepada rekan dekatnya, "Aku ini petarung, bukan pengajar. Tapi kalau harus di sini, aku akan buat Kompi B jadi yang paling disiplin di seluruh NTT." Dan begitulah awalnya. Begitu tiba di Wakangamere, Tariq langsung membuat perubahan besar. Ia menata ulang jadwal latihan, memperketat jam malam, dan menerapkan sistem hukuman fisik bagi pelanggaran kecil. Di atas kertas, Kompi B memang menjadi yang paling tertib. Tapi di lapangan, ketegangan makin terasa. Di kompleks Barak Yonif TP 834, para prajurit mulai menyebutnya Letda Baja. Suara langkahnya saja sudah cukup membuat anak buahnya tegak diam. Ia hampir tak pernah tertawa. Bahkan dalam apel pagi, kalimat pembukaannya selalu sama. Disiplin adalah hidup. Santai berarti mati. Sikap keras itu semula dianggap bagian dari gaya kepemimpinan militer biasa. Namun lama-kelamaan, banyak yang merasa takut, bukan hormat. Beberapa prajurit muda mulai menjaga jarak. Tapi di balik ketakutan itu, mereka tetap menjalankan perintah. Karena dalam dunia militer, perintah komandan adalah hukum tertinggi. Salah satu prajurit barunya, Prada Laki Namo, awalnya mengagumi Letda Tariq. Laki berasal dari keluarga sederhana di ND, anak nelayan yang bercita-cita ingin membanggakan orang tuanya dengan menjadi prajurit.
Ia sering terlihat berusaha keras mengikuti ritme keras Letda Tharik, bahkan ketika fisiknya belum terbiasa. Tapi di mata sang komandan, kesalahan sekecil apapun tetaplah kesalahan. Ketegangan pertama antara keduanya terjadi dalam latihan lapangan di Bukit Rendu, sekitar 15 km dari markas. Laki terlambat 5 menit menyiapkan logistik. Saat itu, Letda Tharik menegurnya di depan rekan-rekan prajurit. Namun setelah latihan, teguran berubah menjadi hukuman fisik. Laki disuruh push up hingga pingsan. Sejak hari itu, hubungan mereka tak pernah sama lagi. Bagi banyak prajurit di Kompi B, Letda Singajuru adalah simbol ketegasan yang berlebihan. Ia jarang memberi pujian, selalu menuntut kesempurnaan, dan punya prinsip bahwa rasa sakit adalah bagian dari loyalitas. Tapi siapa sangka, prinsip itu kelak menjadi bumerang yang menelan karir, bahkan masa depannya sendiri. Malam-malam berikutnya di Wakangamere mulai diselimuti ketegangan. Prada Laki sering terlihat pucat setiap kali dipanggil ke kantor komandan. Sementara Letda Tharik semakin sering mengeluh soal disiplin generasi muda yang lembek. Beberapa prajurit sempat menasihatinya untuk lebih sabar, tapi ia hanya menjawab dingin. Kalau mereka tak tahan kerasnya latihan, bagaimana mereka bertahan di perang sebenarnya? Kata-kata itu akan menjadi kutukan bagi dirinya sendiri, ketika perang yang ia maksud ternyata terjadi bukan di medan tempur, melainkan di dalam barak, melawan anak buahnya sendiri. Langit Wakangamere malam itu begitu pekat. Bulan tertutup awan tebal, hanya suara jangkrik dan dentingan besi dari arah barak yang terdengar samar. Hari itu tanggal 24 Februari 2024, malam di mana ketegangan di Kompi Senapan B Yonif TP-834 mencapai puncaknya. Sejak sore, suasana di barak sudah tidak biasa. Letda Ahmad Tharik Al-Kindi Singajuru, yang hari-hari terakhirnya tampak semakin muram, tiba-tiba memerintahkan apel malam mendadak. Nada suaranya keras, hampir bergetar, seolah ada sesuatu yang membakar di dalam dadanya. Semua prajurit kumpul di lapangan dalam 5 menit. Tidak ada alasan. Suara Letda Singajuru menggema menembus udara dingin Nagekyo. Para prajurit berlari terburu-buru. Di antara mereka, Prada Laki Namo tampak gugup. Ia baru saja kembali dari pos penjagaan belakang dan belum sempat makan malam. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia tahu betul, malam-malam seperti ini jarang berakhir baik. Apel malam berlangsung singkat, tapi tegang. Letda Singajuru memarahi seluruh anggota Kompi karena laporan keterlambatan penjagaan. Ia tidak menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang ia maksud. Prada Laki menunduk, menatap tanah, berharap kemarahan itu cepat berlalu. Namun, setelah apel bubar, Letda Singajuru memanggil beberapa prajurit senior, Pratu Heri, Pratu Seno, dan Prada Ogi. Mereka menerima perintah singkat, bawa Prada Laki ke gudang logistik. Sekarang, ketiganya saling pandang, ragu sejenak, tapi tak berani membantah. Dalam dunia militer, perintah atasan adalah mutlak. Prada Laki dibawa ke dalam ruangan sempit berukuran sekitar 3x4 meter. Gudang itu gelap, hanya diterangi lampu gantung redup. Bau solar dan keringat bercampur di udara. Di luar, beberapa prajurit lain duduk diam di bangku panjang, pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Mereka mendengar langkah berat komandan mendekat. Pintu gudang menutup pelan. Hening. Laki. Suara Letda Singajuru terdengar datar. Kau tahu kenapa kau di sini? Laki tidak menjawab. Tangannya gemetar. Karena saya telat jaga, komandan. Jawabnya pelan. Telat. Tharik tertawa kecil, tapi tawanya hambar. Kau pikir di medan perang bisa bilang, telat? Hah? Ia berjalan pelan mengitari Laki, seperti seekor macan yang menilai mangsanya. Beberapa prajurit senior menunduk, enggan menatap. Lalu tiba-tiba, plak, tamparan keras mendarat di pipi Laki. Suara itu menggema di ruangan sempit. Kau bikin malu satu Kompi, bentak Tharik. Laki mencoba berdiri tegak, tapi tubuhnya bergetar. Siap, mohon maaf komandan. Namun kata-kata itu justru memicu kemarahan yang lebih besar. Tharik mengambil botol air di meja logistik, menuangkannya ke kepala Laki. Lalu ia menatap bawahannya dan berkata dingin, pegang tangannya. Pratu Heri dan Seno mematung. Komandan, pegang. Dengan ragu, keduanya menahan tangan Laki ke belakang. Prada Ogi menahan kakinya.
Laki mencoba menahan tangis, tapi napasnya mulai tersengal. Tarik mengambil kaos lab yang tergantung di kursi, lalu menutupi wajah laki dengannya. Setelah itu, ia mengguyurkan air ke kepala laki berulang kali. Laki mulai megap-megap, berusaha menarik napas di balik kain basah. "Komandan, saya tidak bisa napas." Suaranya lemah, tapi tidak ada jawaban. Tarik justru mengambil sabuk taktis di pinggangnya, lalu mencambuk punggung laki sekali, 2 kali, 3 kali. Bunyi cambukan itu terdengar sampai keluar ruangan. Di luar gudang, beberapa prajurit muda menggigit bibir menahan emosi. Salah satunya, Pradadeka, hampir ingin masuk dan menghentikan. Tapi Pratu senior di sampingnya menahan bahunya. "Jangan, Dek, kau mau mati. Itu perintah komandan." Malam itu, suara bentakan dan air yang disiram terdengar berulang kali. Setelah hampir 30 menit, suara di dalam ruangan perlahan hilang. Hanya suara air menetes ke lantai yang tersisa. Tak lama kemudian, Letda Singajuru keluar. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ia menatap para prajurit di luar dan berkata singkat, "Bersihkan ruangan itu. Besok dia belajar disiplin." Lalu ia pergi. Langkahnya berat tapi teratur. Pratu Heri dan Seno masuk kembali, berharap laki masih sadar. Tapi tubuh pemuda itu sudah lemas. Wajahnya pucat, nafasnya tersendat. Mereka panik, memanggil bantuan medis internal. Namun setelah diperiksa, denyut nadi prada laki tak lagi terasa. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh barak. Dalam hitungan jam, komando batalion turun tangan. Kapten Bagus, komandan batalion, datang langsung malam itu juga. Wajahnya pucat ketika melihat tubuh laki terbujur di atas tandu. "Siapa yang bertanggung jawab?" tanyanya tajam. Tak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Pratu Heri menunduk dan berbisik pelan. "Komandan B, Letda Tarik, yang memerintahkan." Kalimat itu bagai petir di tengah malam. Semua menatap satu sama lain dengan ngeri. Nama yang selama ini mereka hormati, kini berubah menjadi sumber ketakutan. Letda Singajuru dipanggil ke kantor batalion malam itu juga. Ia datang dengan langkah tenang, membawa topinya di tangan, tanpa sepatah kata. Saat ditanya oleh atasannya apakah benar ia memerintahkan pembinaan yang berujung kematian, Tarik hanya menjawab, "Saya hanya ingin mendidik prajurit saya, tidak lebih." Namun fakta di lapangan berkata lain. Laporan medis internal menunjukkan luka memar di seluruh tubuh laki, bekas cambukan, dan tanda-tanda kehabisan oksigen. Bukti-bukti itu cukup kuat untuk menjerat Tarik ke penyelidikan polisi militer TNI AD, Pomdam 9, Udayana. Keesokan harinya, markas Yonif 834 berubah mencekam. Mobil dinas militer datang bergantian. Petugas dari Pomdam membawa berkas dan kamera dokumentasi. Gudang logistik dipasangi garis kuning, dan semua prajurit dilarang mendekat. Bagi banyak orang di barak itu, malam tersebut menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Sosok Letda Singajuru yang selama ini mereka kagumi, kini menjadi nama yang mereka sebut dengan bisik-bisik ketakutan. Sebagian tidak percaya, sebagian lagi diam karena takut. Sementara di luar markas, kabar kematian Pradalaki sudah sampai ke telinga warga Nagekyo. Di media sosial, foto wajah laki yang masih mengenakan baret hijau mulai beredar dengan tagar keadilan untuk laki. Dan di tengah badai itu, Letda Singajuru duduk diam di ruang pemeriksaan. Seragam hijaunya rapi, tapi matanya kosong. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari akhir segalanya. Bukan hanya karirnya, tapi juga nama baik yang dulu ia banggakan. Keesokan paginya, langit Nagekyo berwarna kelabu. Di halaman Yonif TP 834 Wakangamre, suasana hening seperti kuburan. Tidak ada suara teriakan apel pagi, tidak ada tawa para prajurit. Semua menunduk, berjalan cepat tanpa berani saling bicara. Di ruang logistik yang kini tertutup garis kuning, aroma lembab bercampur dengan bau karbol menyengat. Disitulah semalam tubuh Pradalaki Namo terbaring tanpa nyawa. Dan pagi itu, mobil ambulans milik RSUD Bajawa datang untuk membawa jenazahnya ke rumah keluarga di Boawae, Nagekyo Timur. Ketika mobil berangkat, beberapa prajurit berdiri kaku memberi hormat. Tak sedikit yang menundukkan kepala, menahan air mata yang nyaris jatuh. Mereka tahu, apapun alasannya, seorang rekan telah mati bukan karena peluru musuh, tapi oleh tangan sendiri, tangan yang seharusnya melindungi.
Sementara itu, di rumah keluarga Prada Lakinamo, suasana jauh lebih pilu. Ibunya, Maria Namo, menangis histeris ketika melihat peti jenazah dibawa masuk. "Anakku, kau bilang mau pulang sebentar lagi. Katanya tugasmu selesai. Kenapa kau pulang begini, Nak?" Tangisnya menggema di seluruh kampung. Para tetangga datang berduyun-duyun, menyalakan lilin di depan rumah. Beberapa rekan laki dari satuan lain datang memberi penghormatan terakhir. Mereka membawa kabar duka yang masih samar, karena belum ada pernyataan resmi dari komando. Namun, dunia luar bergerak lebih cepat dari birokrasi militer. Di media sosial, sejak pagi itu, nama Letda Singajuru dan Prada Laki mulai muncul di berbagai platform. Salah satu akun X, Twitter, dengan nama NTT Watch menulis, "Breaking, seorang prajurit TNI Prada Lakinamo, tewas diduga karena penganiayaan di Kompi Beyonif 834 Wakangamere. Terduga pelaku adalah perwira muda, Letda Ateaki Singajuru." Postingan itu langsung viral. Ratusan komentar muncul hanya dalam beberapa jam. Sebagian besar berisi kemarahan dan tuntutan keadilan. "Ini bukan pembinaan, ini pembunuhan. Stop budaya kekerasan dalam tubuh TNI. Kami menuntut transparansi." Tagar keadilan untuk laki menjadi trending nasional di X dan TikTok dalam waktu kurang dari 24 jam. Di Jakarta, Kadispen TNI mengeluarkan pernyataan singkat kepada media. Suara juru bicara tegas tapi hati-hati. Penyelidikan sedang dilakukan oleh polisi militer. TNI menjamin proses hukum akan berjalan transparan dan sesuai aturan. Namun publik tak mudah percaya. Mereka sudah sering mendengar kalimat serupa, kalimat yang terasa seperti formalitas. Kali ini, wajah Prada Laki yang masih muda, dengan senyum lugu di seragam hijaunya, menembus hati banyak orang. Di Nagekyo, penyelidikan internal mulai digelar. Letda Singajuru dikawal 2 anggota Pomdam 9 Udayana menuju pos pemeriksaan sementara di kota Embai. Seragam hijaunya diganti dengan pakaian sipil sederhana, tapi sorot matanya tetap tajam dan kosong. Sepanjang perjalanan, ia diam, tidak menjawab satupun pertanyaan dari penyidik. Setibanya di Embai, ia langsung diperiksa oleh Kapten CPM Daniel Rantung, penyidik Pomdam. "Saudara Letnan, Anda tahu kenapa Anda di sini?" Tarik menatap lurus. "Tenang, karena anak buah saya mati." "Bukan sekadar mati, Letnan. Ada saksi yang bilang Anda memerintahkan penyiksaan." Tarik menghela napas, lalu menatap keluar jendela. "Dalam pembinaan, kadang keras itu perlu. Tapi saya tidak bermaksud membunuhnya." Kalimat itu membuat Kapten Daniel menatapnya tajam. "Dan sekarang, karena tidak bermaksud, satu nyawa hilang. Kau sadar, ini bukan sekadar pelanggaran disiplin. Ini pembunuhan dalam dinas." Tarik diam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya retak. Seolah-olah kesadaran tentang apa yang telah terjadi mulai menghantam dadanya. Sementara itu, di luar markas, massa mulai berkumpul. Beberapa aktivis lokal dan mahasiswa di Nagekyo menggelar aksi kecil di depan Kodim 1625, membawa poster bertuliskan, "Hentikan kekerasan di tubuh militer. Tegakkan hukum untuk Prada Lakinamo." Suasana yang awalnya tenang mulai memanas. Media lokal datang meliput, sementara aparat berusaha menenangkan kerumunan. Salah satu orator dari mahasiswa berdiri di atas mobil pick-up dan berteriak lantang, "Kita menghormati TNI sebagai pelindung rakyat, tapi kita tidak bisa diam kalau pelindung itu berubah jadi algojo." Sorak-sorai massa bergema. Nama Letda Singajuru kini bukan hanya disebut di ruang penyidikan, tapi juga di jalanan. Di sisi lain, beberapa rekan Tarik dari Akmil 2017 menolak percaya. Di grup alumni tertutup, mereka menulis pesan bela diri. Tarik bukan orang kejam. Dia disiplin, tapi tidak mungkin sampai membunuh. Media pasti membesar-besarkan. Namun beberapa teman lamanya yang mengenalnya sejak masa pendidikan tahu, sejak bertugas di NTT, Tarik sering menghadapi tekanan mental berat. Ia harus memimpin pasukan di daerah terpencil, minim fasilitas, dengan tanggung jawab besar tapi dukungan kecil. Malam demi malam, ia sering menulis di catatan pribadinya, "Memimpin di tengah sunyi adalah ujian terberat." Kini, semua catatan itu menjadi barang bukti. 4 hari setelah kejadian,
TNI AD resmi menetapkan Letda Ahmad Tariq Alkindi Singajuru sebagai tersangka penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Laki Namo. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Pangdam 9 Udayana dalam konferensi pers di Denpasar. Kami tidak menoleransi pelanggaran hukum sekecil apapun. Tersangka akan menjalani proses peradilan militer dan jika terbukti bersalah, akan diberhentikan dari dinas TNI AD. Pernyataan itu menenangkan sebagian publik. Namun bagi keluarga Laki, tidak ada kata tenang. Ayahnya, Bapak Yosafat Namo, berkata lirih di depan media. Anak saya tidak perlu jadi pahlawan. Kami hanya ingin dia tidak disiksa. Kalau benar pelakunya seorang perwira, maka keadilan harus berlaku, meski dia memakai baju hijau. Malam harinya, wajah Letda Singajuru memenuhi layar berita nasional. Foto dirinya saat masih berpakaian gagah di upacara kelulusan Akmil tahun 2021 kini disandingkan dengan headline, Perwira Muda TNI AD tersangka kasus penganiayaan prajurit bawahannya. Bagi sebagian orang, ia kini simbol dari kegagalan sistem pembinaan yang keras tanpa batas. Namun bagi mereka yang mengenalnya, ia tetap Letda Tariq, pemuda berambisi besar yang tersesat di jalur kekuasaan dan rasa frustrasi. Dan di ruang tahanan sementara Pomdam, Tariq duduk diam di kursi besi, menatap foto wisuda Akmil yang diambilnya 4 tahun lalu. Tangannya bergetar pelan. Semua berakhir begini, bisiknya lirih. Dari luar jendela sel, samar-samar terdengar suara teriakan mahasiswa di luar pagar. Keadilan untuk Laki. Hukum Letda Singajuru. Tariq menutup matanya, perlahan menunduk. Untuk pertama kalinya, perwira muda itu menangis tanpa suara. Pagi itu, langit Denpasar tampak tenang, tapi suasana di dalam gedung Mahkamah Militer 214 berbeda. Puluhan wartawan, aktivis, dan keluarga korban telah berkumpul sejak matahari belum tinggi. Di pagar depan, poster bertuliskan, "Keadilan untuk Prada Laki Namo," berkibar di tiup angin. Mobil tahanan berwarna hijau tua berhenti di halaman. Dari dalamnya, seorang pria berseragam loreng keluar dengan tangan di borgol, Letda Ahmad Tariq Alkindi Singajuru. Langkahnya pelan, tapi mantap. Wajahnya pucat, matanya sembab. Namun ia menatap lurus ke depan, seolah mencoba menjaga sisa-sisa wibawa seorang perwira. Dari kejauhan, ibu korban, Maria Namo, menatap dengan pandangan tajam. Tangannya gemetar, namun suaranya jelas. "Lihat baik-baik, itu orang yang buat anakku mati." Suasana seketika hening. Beberapa wartawan menurunkan kameranya, seolah rasa hormat masih ada untuk air mata seorang ibu. Sidang dibuka pukul 9 pagi oleh Kolonel CHK Suparman, Ketua Majelis Hakim. Di sebelah kanan ruang sidang, 3 anggota majelis duduk berjejer. Di sebelah kiri, kursi terdakwa dan tim penasehat hukum militer. Jaksa militer, Mayor CHK Dwi Santoso, berdiri membuka pembacaan dakwaan. Terdakwa Letnan II Infanteri Ahmad Tariq Alkindi Singajuru, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di Kompi Senapan B Yonif TP 834 Wakangamere, telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Prada Laki Namo, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3, KUHP Jo pasal 338 KUHP, serta melanggar disiplin dan etika militer. Setiap kalimat dakwaan menggema seperti palu godam. Tariq menunduk, sesekali menghela napas panjang. Ketika jaksa menyebut kata meninggal dunia, matanya memejam lama, seolah menahan sesuatu yang hendak pecah di dadanya. Saksi pertama yang dipanggil adalah Pratu Heri, salah satu anggota yang malam itu memegang tangan Prada Laki. Dengan wajah tegang, ia bersumpah di depan hakim dan mulai bercerita. "Kami diperintah Komandan Letda Tariq membawa Prada Laki ke gudang. Katanya untuk pembinaan karena dia terlambat jaga. Di sana, komandan menyuruh kami menahan tangannya. Lalu beliau menutupi wajah Laki dengan kaos, dan menyiram air. Laki sempat bilang, 'Komandan, saya nggak bisa napas.' Tapi komandan terus marah." Suara Heri bergetar. Setelah beberapa menit, Laki tidak bergerak. "Kami panik, tapi komandan bilang, 'Tenang, dia cuma pingsan. Nanti sadar.' Tapi, dia tidak bangun lagi." Di kursi terdakwa, Tariq menutup wajahnya dengan tangan. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh juga. Bukan karena takut,
Tapi karena suara Harry membawanya kembali ke malam itu, malam di mana kemarahannya mengalahkan nalar. Saksi kedua, Kapten Bagus, Komandan Batalion Yonif 834, memberikan keterangan dengan nada berat. Letda Tharik adalah perwira muda berprestasi. Tapi saya tidak menyangka ia akan bertindak sejauh itu. Saya bertanggung jawab moral atas kejadian ini. Suasana ruang sidang menjadi hening panjang. Bahkan hakim pun menunduk, menyadari tragedi ini bukan hanya tentang dua prajurit, tapi tentang luka dalam sistem yang membesarkan mereka. Ketika giliran Tharik berbicara, ia berdiri perlahan. Suaranya lirih tapi tegas. Yang mulia, saya menerima semua yang terjadi. Saya tidak akan membela diri untuk menghapus kesalahan. Saya hanya ingin berkata, saya tidak pernah berniat membunuh Lucky. Saya ingin dia jadi prajurit yang kuat. Tapi saya salah. Saya terlalu keras. Saya kehilangan kendali. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah keluarga korban di kursi pengunjung. Bu Maria, saya tahu maaf mungkin takkan ada artinya. Tapi setiap malam saya terbangun dengan wajah anak ibu di kepala saya. Saya mohon ampun, meski saya tahu tidak pantas. Maria Namo menangis pelan. Ia tidak menjawab. Tapi air matanya adalah jawaban paling jujur dari hati seorang ibu yang kehilangan. Selama 2 minggu, sidang berlangsung intens. Ahli forensik militer memaparkan hasil autopsi yang menunjukkan adanya luka akibat benda tumpul di punggung, dada, dan kepala korban. Penyidik Pomdam menyerahkan rekaman kesaksian, sementara jaksa menghadirkan bukti fisik sabuk taktis yang ditemukan di tempat kejadian. Di sisi luar, setiap hari masyarakat terus berdiri di depan gedung pengadilan, membawa lilin dan spanduk bertuliskan, "Kami tidak membenci TNI, kami hanya ingin TNI yang manusiawi." Bagi sebagian warga NTT, kasus ini adalah luka yang menyentuh hati mereka sendiri, karena Lucky bukan hanya seorang prajurit, tapi juga anak daerah yang mereka banggakan. Akhirnya, tanggal 21 Oktober 2024, Majelis Hakim membacakan putusan. Semua berdiri. Ketua majelis menatap ke arah terdakwa dengan mata tajam tapi teduh. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi, pengadilan militer menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Letnan II Infanteri Ahmad Tharik Al-Kindi Singajuru dengan pidana penjara selama 12 tahun, serta pemecatan dari Dinas Militer TNI AD. Hening. Suara kamera bergantian memotret momen itu. Di kursi belakang, Maria Namo menunduk, memeluk foto anaknya, lalu berbisik, "Akhirnya, Nak, kau bisa tenang." Sementara di kursi terdakwa, Tharik hanya berdiri diam. Ia menatap seragamnya sendiri. Lambang yang dulu ia banggakan kini menjadi beban. Perlahan ia berbisik, hanya terdengar oleh dirinya sendiri, "Aku gagal sebagai pemimpin dan sebagai manusia." 2 minggu kemudian, Tharik resmi dipindahkan ke lapas militer Cimahi untuk menjalani hukuman. Sebelum berangkat, ia menulis surat terakhir yang diserahkan kepada pengacaranya untuk dikirim ke keluarga Lucky. Isi surat itu sederhana. "Saya tidak bisa mengembalikan anak ibu. Tapi saya berjanji, selama saya masih hidup, saya akan mengingat nama Lucky dalam setiap doa. Ia bukan korban bagi saya, tapi pengingat bahwa kekuasaan tanpa hati hanya melahirkan luka." Di Boawai, keluarga Lucky membangun nisan sederhana di belakang rumah. Di batu nisan itu tertulis, "Prada Lucky Namo, anak yang tak pernah menyerah, gugur karena kejamnya tangan sendiri." Setiap sore, ibunya duduk di sana, membawa lilin dan menatap matahari tenggelam. Di kejauhan, ia sering berkata lirih, "Kau tahu, Nak, orang-orang sudah tahu siapa yang buat kau mati. Tapi ibu sudah berhenti marah. Karena yang tersisa kini hanya doa, agar tak ada lagi laki-laki lain di dunia ini." Dan di suatu tempat jauh, di balik jeruji besi, Letda Singajuru menulis kalimat yang sama di buku kecilnya. "Semoga tidak ada lagi aku lain di masa depan." Simbol bulan baru tamat. Sebuah kisah tragis tentang kesalahan, kuasa, dan harga yang harus dibayar ketika batas kemanusiaan dilanggar di balik seragam.